Berjumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk kita ceritakan. Teman-teman, pada hari ini tepatnya tanggal 12 Februari tahun 2025, hari Rabu. Saya ketika pagi saya sudah merekam suara saya untuk acara di RRI. Saya masih bersemangat untuk membuat ini untuk YouTube pribadi saya di YouTube Wow TV. Aktivitas hari ini ketika aktivitas kampus masih belum berjalan dan aktivitas sekolah juga memang sudah saya putuskan untuk ada beberapa bagian yang memang harus di-up lah ya. Teman-teman, tadi pagi saya berbicara tentang berkaitan hal-hal wajar yang kita inginkan sebagai umat awam. Judulnya yang saya diskusikan atau bahas adalah 4 roda yang membawa keberuntungan. Itu judulnya. Tetapi berkaitan keinginannya saya ingin jelaskan supaya cerita ini lebih bersifat akademis dan ya berdasarkan based on knowledge lah, based on pengetahuan. Kita sebagai umat awam yang hidup di masyarakat, pastinya kita menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan. Dalam ajaran agama, kita pun juga diajarkan untuk silakan berupaya, silakan berusaha, silakan berdoa untuk mengejar hal-hal ini. Yang pertama, semoga kita kaya, baik materi ataupun secara kehidupan pribadi. Yang kedua, semoga kita mencapai kedudukan sosial yang tinggi, yang bagus, yang cukup sehingga kita dihargai di masyarakat. Yang ketiga, semoga kita memiliki kesehatan yang baik dan berumur panjang. Lalu setelah kehidupan ini berakhir, semoga kita terlahir dalam bahagia, yaitu alam surga. Tadi yang saya ceritakan adalah 4 keinginan wajar yang kita sebagai manusia kita inginkan atau kita dambakan. Dalam pembahasannya saya bercerita tentang bagaimana caranya kita menuju ke sana. Cerita ini diumpamakan dengan 4 roda. Yaitu judulnya yang saya ambil 4 roda yang bawa keberuntungan. Rodanya ada 4 ya. Kalau rodanya 2 mungkin kita langsung berpikir, wah itu motor. Kalau rodanya 3 mungkin becak. Tapi kalau rodanya 4 pastinya mungkin sudah, wah kita gunakan mobil mewah ya, anggap aja. Atau pesawat terbang. Nanti dicek ya pesawat terbang rodanya berapa. Teman-teman yang mendengarkan, tadi saya bercerita bagaimana tentang caranya itu bagaimana. Saya tidak ingin membaca kutipannya ya, karena ini YouTube ini lebih bersifat sharing atau bersifat personal, tapi masih bermuatan pendidikan. Dibahas di sana adalah tentang bagaimana kita roda apa yang membawa kita. Yang pertama yaitu kita bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Kita menetap yang di tempat yang sesuai, baik pekerjaan ataupun tempat tinggal kita. Karena apa? Ya kalau dalam cerita agama lagi saya berbicara ini sebuah berkah utama. Lalu kita juga bisa menjalani hal yang tadi sesuai dengan sangat semangat. Semangat itu menumbuhkan kecintaan kita, menumbuhkan keinginan gigih kita untuk kita menjadi yang terbaik. Dan karena di tempat yang sesuai dan subur, dalam bahasa sehari-hari terkadang kita suka menggunakan istilah lahan basah gitu ya. Kita di sana memperoleh lebih dari apa yang kita harapkan. Itu yang pertama, bertempat di tingkat yang sesuai. Yang kedua adalah kita itu memiliki sahabat-sahabat yang baik atau rekan-rekan yang mendukung. Baik rekan kerja ataupun ya keluarga ya di sini. Karena ketika kita punya circle yang baik, punya lingkungan yang baik, kita menjalani keseharian kita jauh lebih ringan, jauh lebih menyenangkan. Umur-umur yang terlewati juga terasa lebih bermanfaat. Itu roda yang kedua. Ya, ibaratnya kalau tadi saya bilang
2 roda berarti kita kayak naik motor. Sudah bisa sampai, bisa, tetapi masih kita nggak bisa nyampe jarak jauh. Saya mau cerita roda yang ketiga. Roda yang ketiga adalah kita memiliki tekad atau niat yang benar. Kehidupan kita tuh benar. Jangan sampai hal-hal yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang sebenarnya merugikan kita dalam jangka yang jauh atau dalam kurun waktu yang jauh. Dalam cerita agama saya anut juga, kita diajarkan untuk kita itu jangan terlibat dalam penghidupan yang satu berkaitan menyakiti makhluk lain atau pembunuhan. Tidak lah ya, tolong kita agak jauh dengan hal-hal seperti ini. Kedua, yang bersifat dipergunakan untuk menyakiti makhluk lain seperti racun dan senjata. Ini juga seharusnya tidak kita terlibat dalam hal ini. Penghidupan benar, kita berhati-hati dengan kehidupan kita. Ini yang penting juga nih, yang bagian keempat, yaitu kita memiliki timbunan jasa di masa lalu, atau kita punya sedikit bekal tabungan sehingga kita tuh aman dalam perjalanan kita. Kita itu tidak terburu-buru, tidak was-was dalam perjalanan ini. Kita tahu kita punya bekal, kita tahu kita punya cadangan ketika hal buruk itu terjadi. Hal buruk itu menimpa. Kita sambil cari jalan, tetapi kita cukup tenang. Itu 4 roda yang bawa keberuntungan. Saya rangkumkan ya supaya ceritanya gampang sekali dan gampang diingat. 1, menetap di tempat yang sesuai. 2, punya sahabat yang baik. 3, tekad kita benar, kehidupan kita benar. Yang keempat, kita punya kebaikan, kita punya tabungan yang baik di masa lampau. 4 hal ini mengantarkan kita dalam kutipannya, manusia dan dewa yang memiliki ini segera bisa mencapai kebesaran dan kekayaan yang berlimpah. Kita berdoa ya, semoga kita memiliki ini, lalu kita bergerak ke depan, kita berupaya untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Teman-teman, sahabat yang mungkin mendengarkan YouTube ini, menonton karena saya bentuknya audiobook, itu tujuannya sudah saya ceritakan tadi. Kita sebagai manusia yang hidup di masyarakat, kita punya keinginan wajar supaya kaya, supaya punya kedudukan sosial yang baik, supaya sehat dan nanti masuk surga. Caranya juga sudah. Dalam konsep pendidikan, saya suka berbicara menjelaskan ke murid tentang metodologi untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu dengan cara kita mengenali masalah apa yang sedang kita hadapi, lalu juga kenal sebabnya itu apa kita punya masalah itu. Oke, lalu gimana kita mengakhiri masalah itu, lalu caranya. Nah, sekarang saya ingin bercerita tentang manfaatnya apa ketika kita sudah bisa mencapai ini semua, supaya lengkap semuanya ceritanya. Tahu sebabnya, tahu masalahnya, tahu akhirnya, udah menyelesaikan caranya juga jalannya. Sekarang saya bercerita tentang manfaatnya. Manfaatnya ketika kita bisa mencapai impian-impian kita adalah, ya pertama kita bangga, kita sudah komplit, kita memiliki apa yang kita harapkan. Kita senang, keluarga kita berbahagia karena kita berhasil mendapatkan apa yang kita impikan. Itu yang pertama, memiliki kekayaan, kita tuh bahagia. Yang kedua, kita bisa menggunakan kekayaan yang kita miliki dengan kebahagiaan, kita bahagia. Ya, jadi kita itu ya bisa banyak berbuat baik karena kita memiliki. Apalagi kalau kita milikinya berlebih ya, karena tadi cerita kaya itu berlebih, kita bisa membantu sesama lah ya, keluarga, sanak saudara dan lain sebagainya. Kalau kekurangan ceritanya agak lain. Membantu pun rupanya butuh effort, butuh usaha. Yang ketiga, kita terbebas dari hal-hal yang mungkin menjerat kita seperti hutang. Ini manfaat kekayaan. Jadi kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan kita juga bebas dari belenggu yang mungkin bisa membuat kita terpuruk. Bercerita berkaitan hutang, kalau di kehidupan umat awam ya memang terkadang hutang itu ada saja.
Tetapi semoga hutang kita bersifat produktif, tidak hutang konsumtif yang kita makan. Karena apa? Kalau konsumtif itu agak berat ya, tapi kalau produktif kita itu ya hutang untuk memajukan diri kita, seperti mungkin kita punya cicilan rumah atau kendaraan, ya anggap aja itu sebagai bagian tanggung jawab yang harus kita jalani. Lalu yang terakhir yang ingin saya bagikan, kita bisa berbuat kebaikan untuk ajaran agama yang kita kepercayai. Karena rupanya dalam kegiatan kebaikan pun pastinya membutuhkan tekad dan biaya. Saya pikir di agama manapun juga sama ya. Ketika ada keinginan untuk memajukan agamanya, ini baik. Tapi kita juga harus rela berkorban untuk perkembangan ajaran yang kita anut. Teman-teman, tadi itu cerita yang saya ungkapkan di serial sharing atau diskusi mungkin saya sebutnya. Tetapi ya itu pesannya seperti itulah. Semoga pesannya tertangkap dengan baik dan kita semuanya bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih. Salam.